Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Adik-adik mahasiswa, para audien, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimahullah. Hari ini kita akan belajar tentang Islam ulil albab dari sisi bagaimana tafsir maudhu'i. Ya, kita akan mengkaji makna ulil albab yang ada dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir. Yang tafsir maudhu'i yakni tafsir tematik. Nah, outline presentasi yang akan kita sampaikan dua hal utama. Yang pertama adalah bagaimana ulul albab dalam Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian yang kedua, apa itu karakteristik ulul albab, yang tentu di dalamnya juga bicara tentang bagaimana membina insan ulul albab itu. Kalau kita merujuk kepada Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran yang ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, kita menemukan bahwa kata ulul albab dengan berbagai bentuknya itu terdapat dalam 16 tempat. Ini bisa ditampilkan kata-kata yang itu menggunakan ulu, kemudian ada yang kata kuncinya adalah uli, yang ini kemudian bisa kita lihat di mana letak dari ayat itu dan berada di surat apa. Nah, diantaranya adalah dalam surat Ali Imran 190, 194. Dan ini adalah yang paling sering menjadi rujukan ketika bicara tentang ulul albab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina 'adzabannar. Nah, ayat ini ketika ditafsirkan, ini saya rujuk diantaranya adalah dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ disebut ketika menyebut terkait dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ay yafhamuna ma fihima minal hikam adalah ala uzmatil khaliq wa qudratihi wa hikmatihi wa ikhtiyarihi wa rahmatihi. Yakni bahwa ulil albab itu ketika dia berpikir terkait dengan penciptaan Allah di langit dan di bumi, itu memahami apanya? Memahami hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, yang menunjukkan tentang uzmatul khaliq, keagungan penciptanya, kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan luar biasa. Dan juga di sisi lain, misalnya kalau dalam penafsiran yang berikutnya, wa anil Hasan al-Basri annahu qala tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Berpikir-pikir selama 1 saat atau cuma 1 jam, ya, itu lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Nah, ini menunjukkan betapa utamanya menggabungkan antara kepiawaian dalam berpikir dan juga keikhlasan dalam berpikir. Hadirin sekalian rahimakumullah, ayat-ayat yang lain, ya, ini dalam Al-Baqarah 269, kemudian juga dalam Ali Imran, dan lengkapnya adalah 16 di ayat-ayat ini. Jadi dari At-Tolak, Al-Maidah, ya, kemudian surat Yusuf, ya. Yang kemudian dari berbagai ayat ini ada kata kunci yang sering menjadi rujukan ketika bicara ulil albab, yakni ulu maknanya adalah orang memiliki, lub
itu otak atau pikiran atau intelektual. Sehingga ulul albab itu adalah mereka yang memiliki kelebihan atau keunggulan, notion of superiority. Jadi tidak seperti orang pada umumnya. Loh, yang dimiliki apa? Yakni pemikiran, intelektualitas. Nah, dari sisi terma, dari 16 tempat tadi, termanya di dalam Al-Quran itu ternyata kalau diklasifikasikan ada 12 terma ya. 12 terma itu diantaranya adalah terkait dengan tema qisas, haji dan aturan syariatnya, hikmah paham Al-Quran, isi pokok Al-Quran, penciptaan langit dan bumi, tentang ketakwaan, hikmah kisah dalam Al-Quran, kebenaran Al-Quran, penjelasan sempurnanya Al-Quran, keberkahan, keberuntungan ahli ibadah, dan Quran sebagai petunjuk. Inilah tema-tema ulul albab dalam Al-Quran di 16 tempat tadi. Nah, akan tetapi yang paling utama ketika bicara ulul albab adalah bahwa penggunaan terma ulul albab itu selalu dalam konteks yang konsisten. Konsisten apa? Yang pertama yakni ajakan untuk memikirkan kekuasaan Allah, untuk berpikir terhadap apa yang telah diciptakan Allah ini memang betul-betul menunjukkan kuasanya yang menciptakan. Kemudian yang kedua yakni tentang kebenaran Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang menjadi panutan, menjadi tuntunan dalam hidup kita, ini betul-betul wahyu dari Allah. Kemudian yang ketiga, keberuntungan orang yang menggunakan akal pikiran. Tentu akal pikiran digunakan dengan cara yang benar dan untuk membawa kemaslahatan. Dan kemudian yang keempat adalah kemahakuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah lah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu di alam semesta. Hadirin sekalian rahimakumullah, ketika kita sandingkan ulul albab yang itu adalah bisa dikatakan sebagai profil intelektual muslim. Nah, ulul albab merupakan istilah khusus memang yang dipakai oleh Al-Quran untuk menyebutkan sekelompok orang, sekelompok manusia yang terpilih, yang bercirikan intelektual. Jadi pemikirannya mendalam. Namun Al-Quran memang tidak menjelaskan secara definitif konsepnya yang secara detail, tapi yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah tanda-tanda karakteristik seseorang itu disebut sebagai ulul albab. Sehingga karena ini definitif, yang konsep yang sangat detail itu tidak, maka mufassir menafsirkan berbeda-beda. Namun kalau ditarik benang merahnya memiliki kesamaan utama, yaitu profil manusia intelek yang lurus. Yang lurus itu ditandai menggunakan akal dan menggunakan hati untuk kemudian kata kuncinya berpikirnya kuat, berpikirnya juga kuat. Nah, penafsiran ulul albab kalau kita merujuk pada beberapa kitab tafsir, misalnya Al-Marohi, siapa ulul albab? Yakni orang-orang yang mempunyai akal dan pemahaman. Ini merujuk kepada surat Al-Baqarah 179, yakni orang-orang yang mempunyai akal yang bersih dari noda-noda keraguan. Ya, akalnya betul-betul bersih, tidak ragu tentang betapa alam semesta ini betul-betul ada penciptanya, dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam pemahaman yang lain bahwa ulul albab berarti adalah orang-orang yang berakal lurus dan benar. Hal ini merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 100, yaitu orang-orang yang mengerti serta memahami akibat berbagai perkara setelah memikirkan hakikat dan sifatnya. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada Ibnu Katsir, bagaimana menafsirkan ulul albab? Yakni orang-orang yang punya akal cerdas dan mau berpikir tentang hal-hal yang berguna. Jadi orang-orang yang brilian. Jadi yang dipikirkan adalah hanya hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Nah, kalau kita merujuk kepada Pak Quraish Shihab, pakar tafsir Indonesia, ulul albab adalah seorang yang mampu memetik pelajaran dan hikmah terhadap fenomena yang ada di sekelilingnya, baik itu gejala-gejala alam
maupun perilaku sosial. Maka ulul albab dalam konteks pandemi sekarang misalnya, dia selalu bisa memetik hikmah, selalu bisa mengambil sisi positif, untuk kemudian selalu bisa mencari jalan keluar, mencari solusi untuk bagaimana bisa optimal hidupnya, tetap bersyukur atas semua karunia-Nya. Dan kalau merujuk kepada Ar-Ra'd 19, ulul albab bukan sekedar yang memiliki kemampuan berpikir cemerlang, tetapi kemampuan berpikir yang disertai kesucian hati. Jadi otaknya berpikir cemerlang disertai kesucian hati, sehingga dapat mengantar pemiliknya meraih kebenaran dan mengamalkannya, serta terhindar dari kesalahan dan kemungkaran. Itulah saripati manusia. Jadi adapun jasmaninya tidak lain kulit yang menutupi saripati itu. Namun demikian, kulit harus dipelihara agar saripati itu tidak terganggu. Artinya apa? Tidak bisa kita hanya mengambil saripati saja. Kulitnya harus juga dipelihara, karena kalau kulitnya tidak dipelihara, lalu bagaimana mungkin saripatinya akan bisa terpelihara? Disinilah bagaimana berpikir cemerlang, kemudian itu diikati dengan kesucian hati. Dan kemudian kalau merujuk kepada Jalalain, bahwa ulul albab siapa mereka? Yang orang yang berakal sehat. Nah, Bahasbi As-Siddiqi ketika merujuk dalam surat Al-Baqarah 269, di situ ada kata hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah akal yang merdeka, yang sanggup mempelajari sesuatu beserta dalil-dalilnya dan mampu memahami semua masalah menurut hakikatnya, sehingga tidak hanya fokus kepada masalahnya, tapi juga selalu bisa melihat apa yang di balik masalah itu. Nah, Ibnu Abbas memahami hikmat adalah mengetahui fikih Al-Quran, yakni mengetahui petunjuk hukum beserta rahasia-rahasia terkandung di dalamnya dan juga hikmah-hikmahnya. Nah, pakar tafsir Hamka jika memberikan tafsiran ulul albab, yakni manusia dengan akal rangkap, akalnya rangkap banyak, dan kemudian potensinya lengkap. Nah, ini kalimat yang sangat indah karena beliau adalah juga sastrawan, sehingga ketika menafsirkan ulul albab dengan kalimat pendek yang juga mengandung makna yang luar biasa, manusia dengan akal rangkap dan potensi lengkap. Hadirin sekalian rahimakumullah, itu adalah penafsiran dari para mufassir intelektual terkait dengan makna ulul albab. Dan berikutnya kita akan merujuk kepada Sayyid Qutb. Ini kalau dalam kajian banyak artikel, ya, banyak tulisan yang ketika bicara tentang ulul albab merujuknya adalah kepada Dilalul Quran, yakni tafsir yang dikarang oleh Sayyid Qutb. Beliau menafsirkan ketika di ayat yang berbeda-beda, beliau memberikan kata-kata kunci yang juga berbeda-beda, merujuk kepada konteks ayat. Yang pertama misalnya ketika menjelaskan tentang ulil albab Al-Baqarah 197, yakni orang yang berakal. Al-Baqarah 197 berikutnya, ayat berikutnya adalah orang yang berakal sehat. Jadi tidak hanya akal, tapi juga berakal sehat. Jadi mereka tidak lengah, tidak lalai, dan hidupnya itu betul-betul bermanfaat. Nah, kemudian ketika merujuk kepada Ali Imran ayat 7, yakni orang yang lebih jujur fitrahnya, karena fitrahnya itu senantiasa berhubungan dengan maha benar dan merasa mantap tenang sesuatu kepadanya. Jadi tenang, orang yang jujur itu membuat tenang hidupnya. Kemudian ketika merujuk pada Ali Imran 199:1, ulul albab adalah orang yang memiliki pemikiran dan pemahamannya itu benar. Berikutnya ketika merujuk kepada Ali Imran 194, orang yang mempunyai hati yang sehat, sejahtera dan terbuka, yang sangat sensitif, sangat cermat, halus, dan malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah pemaknaan
terkait dengan ulul albab oleh Said Qutb dalam Fidilal Quran. Yang selanjutnya ketika merujuk kepada Ar-Ra'd 19, siapa ulul albab? Orang yang memiliki akal dan hati yang sehat, mengingat kebenaran lantas mengambil pelajaran dan menyadari petunjuk-petunjuk lantas merenungkannya. Jadi hatinya betul-betul dengan akalnya itu bersinergi. Bagaimana akal dan hatinya itu membuat dirinya berada di jalan yang benar dan kemudian menjadikan hidupnya senantiasa tenang. Dalam surat Az-Zumar 9, bahwa ulul albab adalah pemilik kolbu yang senantiasa sadar, terbuka, dan memahami hakikat yang berada di balik lahirnya. Jadi ma wara'ad dhahir, dia tahu. Dan kemudian ketika dimaknai dengan ulul albab itu dirujuk kepada surat Az-Zumar 18, yakni orang yang akan sehat, yang pemiliknya itu suci, selamat. Ya, sehingga dengan makna ini, dia kalau misalnya tidak berakal sehat, yang kemudian dia melemparkan dirinya tidak pada kesucian dan keselamatan, maka itu berarti mendurhakai nikmat akal yang luar biasa ini. Nah, berikutnya juga bicara tentang ulul albab ketika dirujuk kepada tiga yang terakhir ini, Az-Zumar, Al-Mu'min, As-Sad, itu disebutkan bahwa orang yang namanya ulul albab itu adalah melakukan perenungan, kontemplasi, refleksi, memanfaatkan akal yang dikaruniakan untuk memahami apa saja yang diciptakan Allah, dan kemudian dia akan senantiasa memahami bahwa yang semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir bahwa ulul albab itu orang yang beriman, yang dituntun oleh hati mereka kepada keimanan dalam menghadapi peringatan dan fenomena yang panjang, sehingga dari berbagai perenungan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang bicara tentang ulul albab, tepatlah kalau dikatakan ulul albab itu adalah cerdikan muslim. Kalau dalam bahasa yang sering disebut dalam lingkungan UI di statuta muncul, yakni orang yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Sehingga kalau disimpulkan, ulul albab itu adalah memang cerdikan muslim, orang yang memiliki sesuatu yang fitrah, berakal sehat, akal yang bersih dari celah, memiliki pemahaman yang cemerlang, ya, dan itu berangkat dari akal dan kolbunya, hatinya, memiliki kebijaksanaan, dapat membaca fenomena alam dan fenomena masyarakat, selalu mengingat Allah, dan kemudian selalu mengikuti arahan-arahan dari hidayah. Sehingga ulul albab itu jadikan muslim adalah intelektual berpikir mendalam, dibarengi dengan zikir yang kuat. Sehingga orang itu seimbang dari sisi rasional, ya, dari akal pikirannya, dan juga dari sisi intuitifnya, ini dengan zikir, mengingat Allah, dan dengan wahyu atau petunjuk dari Allah. Nah, sehingga profil ulul albab itu kalau disimpulkan, dia adalah orang yang memiliki pemikiran yang luas, mendalam, memiliki hati yang peka, sensitif, ya, memiliki daya pikir atau intelektualitas yang tajam dan kuat, dan kemudian memiliki pengertian, pemahaman yang akurat, tepat, dan luas, dan juga memiliki wisdom, yakni kebijaksanaan. Nah, kalau digambarkan dalam skema bahwa ulul albab itu adalah dimensi zikir dan dimensi pikirnya kuat, ya. Dan kalau di UI disimbolkan oleh gerbang UI. Jadi kalau adik-adik sekalian itu masuk ke Boulevard UI, maka ketemu yang pertama adalah masjid, dan belok kiri sedikit adalah perpustakaan. Jadi masjid melambangkan zikir dan perpustakaan mengindikasikan pikir. Nah, maka dengan begitu harapannya terwujudlah orang yang ulul albab tadi, manusia dengan akal rangkap dan potensi lengkap. Baik, adik-adik sekalian rahimakumullah, sampailah kita berikutnya kepada karakteristiknya ulul albab itu apa. Jadi dari berbagai ayat
yang ada dalam Al-Quran disimpulkan bahwa karakteristik ulil albab itu ada 9. Apa yang pertama? Yakni orang yang mempunyai pengetahuan dan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Maka pastikan adik-adik sekalian ketika kuliah bersungguh-sungguh, serius belajar. Karena itu adalah salah satu ciri ulul albab. Kemudian yang kedua, orang yang memenuhi perjanjian dengan Allah dan tidak akan ingkar. Perjanjiannya adalah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yakni menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak hanya silaturahim, tapi menyambung di antara misalnya menggabungkan iman dan amal, cinta kepada Allah dengan cinta kepada manusia, sehingga selalu diintegrasikan, integratif. Dia tidak memisah-misahkan. Kemudian yang keempat, takut kepada Allah, pada Tuhannya jika berbuat dosa, karena takut kepada perhitungan kelak. Dan kemudian yang kelima, sabar, karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karakter yang berikutnya yakni menegakkan sholat. Ini yang keenam. Maka sholat adalah tiang agama. Pastikan kita mampu menegakkan sholat dengan berjamaah dan kemudian diikuti dengan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, melanjutkan rezeki diperoleh untuk kemanfaatan orang lain. Jadi melanjutkan rezeki ini ya kaitannya dengan zakat, sedekah dan berikutnya. Dan kemudian yang kedelapan adalah menolak kejahatan dan dengan kebaikan. Tapi ini bukan dalam hal urusan agama, tapi dalam pergaulan sehari-hari. Ada orang berbuat keburukan, dibalasnya dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Kalau membalas dengan keburukan berarti ya sama saja sama buruknya. Maka orang ulul albab dijahati, dia balasnya adalah dengan kebaikan. Dan yang terakhir, bersikap kritis dalam menerima pengetahuan atau mendengar pembicaraan orang lain. Jadi ulul albab memiliki kemampuan menimbang ucapan, teori, proposisi yang dilakukan orang lain dan bisa men-screening mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, oleh karena itu dalam membina, membentuk ulul albab itu, maka di antara langkah-langkahnya adalah bagaimana metode belajarnya itu adalah partisipatif ya. Jadi student active learning ya, contextual learning ya. Kemudian dengan belajar yang kondusif dan juga memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis ya, dan juga metode pengajaran yang memperhatikan keunikan. Oleh karena itu dalam pembelajaran di UII tadi ada kurikuler, ada co-kurikuler, dan juga ada ekstrakurikuler yang itu semuanya mengarah kepada bagaimana menghasilkan profil ulil albab yang dicita-citakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekhilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.